Apa sih sampai sekarang masih ada rasa sulit gak buat masuk dalam karakter? Apa ya, kalau aku pribadi kesulitannya paling ketemu orang baru sih. Aku tuh adaptasi gitu. sungkan aku. Apalagi sama aktor-aktor baru. Oh iya bener Gimana? ya. Sama Om Ucus aku nggak berani ngomong. Kenapa? Pertama, takut Segan salah, ya, segan takut gitu salah, ya? iya. Aku sampai detik ini sama siapapun kalau misalnya ketemu ada proyekan film terus baru ketemu aktor baru gitu, nggak berani ngomong. Oh iya. Nggak berani ngomong. Aku benar-benar diem ngeliatin dia gimana nih. Padahal aku suka bercanda ya. Tapi butuh 3-4 kali baru aku ngobrol. Minta saran-saran gitu nggak bang? Nggak berani ya? Nggak berani. Nggak berani benar. Aku benar-benar diem aja. Nanti kalau udah 3-4 kali ketemu udah mulai cair, nah baru aku bercanda. Kayak begitu. Kesulitannya itu ketemu orang baru itu sulit kali buat aku. Sulit kali ya itu. Yang paling segan siapa deh dari beberapa Om Ucus. Karena nih aku tadi lupa cerita, Om Ucus ini dulu aku pernah ketemu, tapi aku jadi komedi konsultan. Dia jadi pemeran utama. Nah, aku tuh ada momen ngasih masukan ke dia. Dia tuh ternyata udah ngobrol sama sutradara, ngebecandain aku. Jadi pas aku datang, Om Ucus ngomong gini, apa? Udah bagus itu tadi, nggak usah kan? Aku langsung, hilang darahku. Hilang darahku, aku nggak berani ngomong. Mulai dari situ aku ternyata habis itu dia datangin sutradara, dia bilang, takut dia sama aku gitu. Dia ternyata ngebecandain aku sama sutradara. Tapi ada rasa, dibentak Om Ucus aku gitu. Makanya waktu ketemu di sini lagi tuh aku nggak berani ngomong. Diam. Mang Oki berawal dari atlet ya, mungkin atlet terus sekarang jadi public figure, pemain film. Belajarnya di mana sih, Bang? Gak ada belajar. Otodidak aja, Otodidak. Kayaknya stand up yang bikin aku jadi kayak begini. Karena di stand up ya, kita semua tahu bahwasannya stand up itu harus nulis, stand up itu public speaking, stand up itu harus acting, stand up itu harus berakting semua segala macam. Kayaknya stand up yang membantu aku bisa kayak gini. Berarti ada yang lain. Dari mulai pas jadi kiper itu atau Aku mulai gabung di komunitas stand up. Itu. Kalau dulu waktu masih jadi kiper emang suka aja jadi badut tongkrongan gitu. Habis itu masuk stand up, aku baru tahu bahwasannya stand up kayak begini. Ternyata kita harus acting, bikin materi, nulis semua segala macam. Jadi itu ngebantu aku ketika dikasih peran di film, aku tuh tahu ini terjemahinnya seperti ini. Sama kayak bawain materi stand up aja sih sebetulnya. Tapi turning point di awal tuh apa sih bang? Kayak oke, gue mau coba main film itu awalnya gimana sih bang? Nggak ada, diajak aja. Oh diajak Aja. Ada film pertamaku itu Warkop DKI Report 3. Itu diajakin, aku casting, terus karakternya dapat. Udah mulai dari situ aku kayak ternyata kayak gini ya main film. Udah setelah itu aku Imperfect Series yang lumayan panjang waktu itu. Dari situ mulai ada yang ngajakin. Tapi 2026 ini makin selektif nggak bang kalau milih film? Apa gas aja gitu? Ada tawaran? Ya Apa aja? Selama karakternya cocok buatku, oke nih gitu. Apalagi Medan gini ya bang, nyaman ya? Aku tuh lebih rezeki. Nanti kalau udah nggak dikasih rezeki lagi susah. Tapi emang punya mimpi buat brand film atau Nggak ada. Bahkan untuk jadi stand up comedian aja nggak ada. Orang emang saya dari kecil benar-benar dibentuk jadi atlet. Dari kecil, dari SD bangun pagi disuruh latihan sama orang tua semua segala macam tuh nggak ada tuh. Tidak pernah sedikit pun ada kepikiran entertain, nggak pernah sedikit pun. tapi semua otodidaknya ya? Otodidak semuanya. Belajar di lapangan. Oke, satu bapaknya sangat komedian kayak jadi andalan gitu, jadi bagian penting dari perfilman gitu, banyak yang mengandalkan selain jadi pemain gitu, jadi komedi konsultan gitu, seperti apa melihat teman? Ya aku seneng stand up berkembang baik sekali. Sekarang bisa jadi bagian film juga terutama. Tapi ya itu balik lagi aku kasih tahu bahwasanya ya stand up tuh seperti itu. Kita nulis, kita bikin premise, kita bikin setup, kita bikin punchline tuh hampir sama film juga seperti itu, ada premisnya, ada setupnya, ada plot twistnya kayak begitu. Jadi kayaknya itu yang bikin komika tuh jauh lebih gampang adaptasi untuk masuk ke dunia film. 2025 kalau ada berapa film total? 8 kayak 8. Bahkan ini 2024 filmnya syutingnya baru tayang di 2020. Pengen juga kayak apa
selain di depan juga di belakang layar. Mungkin punya mimpi nggak Pak? Aku punya mimpi cerita pengen bahas tentang sepak bola Indonesia, tapi kayaknya nanti lah ya. Ada kepikiran pengen bikin sesuatu tentang sepak bola Indonesia, tapi kayaknya nanti lah. Aku ya sekarang sambil belajar bang, gak ada ilmuku bang kesana bang, jadi udah belajar aja dulu. Sudah dimulai mungkin satu paragraf aja. Enggak ya, nanti ya bang. Udah ini aja dulu bang, aku ngapalin skrip aja dulu bang, takut salah soalnya. Belum ada. Efek terbesar kalau berhasil lewat agak lanjut jadi kalau Indonesia tuh efek terbesar kepada diri mau ini ya. Kehidupan lah bang, berubah. Aku bisa ngasih hal baik untuk keluarga aku, itu aja sih yang paling berubah. Mungkin bisa ajak teman juga segala macam. Ya itu aku lakuin bang. Kalau bisa aku bawa teman-teman, aku bakal bawa. Apapun itu, proyekan apapun itu, kalau aku bisa bawa teman-temanku, aku dipercaya bawa teman-teman, aku bakal bawa. Tapi di sana memang sesuatu